Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Yang terhormat para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita digerakkan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi jalan kita senantiasa diberikan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan dan panutan kita dalam menjalani hidup di dunia ini untuk meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama, khususnya di Kabupaten Jombang ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan tempat yang mulia di sisi Allah dan kita diberikan keberkahan dari kemuliaan mereka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu telah saya bacakan ayat 14 dari surat Ali Imran yang menjelaskan bahwasanya manusia ini diberikan kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta terhadap wanita, cinta terhadap anak, cinta terhadap harta benda, baik itu berupa emas, perak, atau binatang ternak, sawah ladang, dan harta benda yang lainnya. Setelah Allah menjelaskan tentang kecenderungan manusia yang memiliki rasa cinta terhadap dunia dan isinya, dunia dan kemewahannya, maka kemudian
Allah menjelaskan bahwa semua itu adalah kesenangan dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua kecintaan terhadap yang kita sebutkan tadi itu adalah kesenangan dunia. Dan Allah menyediakan tempat kembali yang paling baik. Tempat kembali yang paling baik ini kemudian dijelaskan di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 15 surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Kul ngucapo sira Muhammad, aunabbiu ana ta nyeritani sapa ingsun kum ing sira kabeh bi khairin kelawan kang luwih bagus min dzalikum saking mengkunu kesenengan dunia, ai min zinatid dunya. Lilladzina iku kedue pira-pira wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina inda rabbihim iku ing dalem ngarsane pangerane alladzina pangerane wong akeh jannatun utawi pira-pira swarga tajri kang mili min tahtiha saking nisore swarga apa al anharu piro-piro kali khalidina hale langgeng hale abadi kabeh fiha ing dalem swarga wa azwajun lan piro-piro pasangan mutahharatun kang den suciaken wa ridwanun lan keridhaan minallahi saking Allah. Wallahu lan utawi Allah iku basirun dat kang mirsani bil ibadi kelawan piro-piro kawula. Maka Allah kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk mengabarkan kepada umatnya. Katakan Nabi Muhammad kepada umatmu, apakah mau kalian aku ceritakan? Apakah kalian bersedia aku beritahu yang lebih baik dari semua itu? Yang lebih baik daripada cinta terhadap wanita, yang lebih baik daripada cinta terhadap anak, yang lebih baik daripada cinta terhadap harta benda, emas dan perak, kendaraan yang bagus, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Maka kemudian Nabi Muhammad menjelaskan yang lebih baik dari semua itu lilladzina taqau, yaitu yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
Takwa sering kita pahami dengan arti menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Juga dalam arti meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Maka orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah atau menjaga kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu disediakan di sisi Tuhan mereka, yaitu di sisi Allah, jannatun tajri min tahtihal anhar. Disediakan surga-surga yang di bawahnya ini terdapat sungai-sungai yang mengalir airnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam memahami ayat seperti ini tentu tidak hanya terbatas jadi pada teks ayat ini, di mana ayat ini diturunkan di negeri Arab, di mana negeri Arab memang tidak ada sungai-sungai yang mengalir airnya, sehingga penyebutan pemandangan berupa sungai-sungai yang mengalir airnya ini adalah pemandangan yang indah bagi orang-orang yang tinggal di negara yang tidak banyak terdapat sungai di sana, atau bahkan tidak ada sungai di sana. Tetapi bagi kita yang tinggal di negeri yang di mana di situ terdapat banyak sungai-sungai yang mengalir airnya, itu juga jangan kemudian dibayangkan bahwa surga yang di bawahnya ini ada sungai-sungai yang mengalir airnya itu seperti sungai-sungai yang kita saksikan di dunia ini. Tentu apa yang disediakan oleh Allah di surga itu jauh lebih bagus, jauh lebih indah daripada yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita membayangkan penjelasan ayat ini bahwa surga itu ada sungai-sungai yang mengalir airnya, jadi di bawah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir airnya. Kemudian kita bayangkan seperti sungai-sungai yang ada di sekitar kita, tentu tidak menarik surga itu. Tetapi bahwa sungai-sungai yang ada di bawah surga yang airnya selalu mengalir itu tentu tidak seperti sungai-sungai yang ada di sekitar kita. Sebaik apapun sungai-sungai yang ada di sekitar kita itu, gambaran surga tidak seperti itu. Gambaran surga tidak seperti itu. Begitu juga hidangan-hidangan baik berupa makanan atau buah-buahan yang ada di surga itu juga tidak seperti hidangan atau buah-buahan yang ada di dunia. Meskipun misalnya ada buah-buahan yang mirip dengan buah-buahan yang ada di dunia, misalnya jeruk, misalnya apel, misalnya anggur dan buah-buah yang lainnya, itu ketika ditemukan nanti di surga hidangan-hidangan berupa berbagai macam buah-buahan itu bukan buah-buahan seperti yang ada di dunia. Tentu yang ada di surga itu adalah buah-buahan yang lebih lezat rasanya dan tidak bisa dibandingkan
kelezatannya dengan buah-buahan yang ada di dunia ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian kita memahami ayat ini dengan ayat-ayat yang lainnya atau juga dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kenikmatan surga, maka tentu kita tidak bisa memahami dari sisi teks saja, kemudian kita memahaminya dengan seperti apa yang kita lihat di dunia ini. Sebab di dalam salah satu hadis disebutkan surga itu kenikmatannya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi basyarin. Bahwa kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Pemandangan sungai-sungai yang ada di bawah surga yang disebutkan di dalam ayat ini bukan seperti pemandangan sungai-sungai yang pernah kita lihat di dunia. Mala ainun ra'at. Jadi karena kenikmatan surga, keindahan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Sebaik apapun pemandangan yang pernah kita lihat di dunia ini, tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan keindahan dan kenikmatan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa itu. Wala udhunun sami'at, bahkan dalam hadis itu juga disebutkan wala udhunun sami'at. Di samping mata tidak pernah melihat, telinga pun juga tidak pernah mendengar. Artinya kalau kita pernah mendengar cerita-cerita tentang keindahan tempat-tempat di dunia, misalnya panjenengan yang pernah ketemu dengan saudara atau teman-teman panjenengan yang baru datang misalnya dari tempat-tempat rekreasi yang indah-indah itu misalnya, kemudian panjenengan mendengarkan cerita keindahan tempat-tempat yang dikunjungi, itu ketika nanti menemukan keindahan pemandangan di surga tentu tidak pernah seperti yang panjenengan dengar keindahan tempat yang pernah panjenengan dengar dari teman atau saudara panjenengan itu. Karena jauh lebih indah, jauh lebih baik dibanding dengan cerita-cerita yang pernah panjenengan dengarkan tentang keindahan tempat di dunia itu. Bahkan wala khatara fi qalbi basyarin, keindahan surga, kenikmatan surga itu tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam hati seseorang. Terlintas saja tidak pernah. Jadi artinya kalau kita membayangkan tentang keindahan dan kenikmatan surga, kemudian dengan ketika nanti misalnya kita betul-betul diberikan kenikmatan surga oleh Allah, Allahumma amin, maka yang pernah kita bayangkan tentang keindahan dan kenikmatan surga itu ternyata jauh lebih baik, jauh lebih nikmat, jauh lebih indah kenyataannya daripada yang kita bayangkan. Itu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga ayat ini jangan kemudian dipahami bahwasanya kenikmatan surga itu antara lain karena ada pemandangan di bawah surga itu sungai-sungai yang mengalir airnya. Kemudian kita bayangkan seperti sungai-sungai yang pernah kita lihat di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah menyebutkan di dalam ayat ini pemandangan surga, yaitu terdapat sungai-sungai di bawahnya yang mengalir airnya, juga disebutkan lagi oleh Allah wa khalidina fiha,
khalidina fiha. Mereka penduduk surga itu nanti kekal di dalamnya. Namanya kekal, ya tidak ada batasan waktunya. Berapa lama orang nanti masuk surga, merasakan kenikmatan surga, bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, tapi selama-lamanya. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang seharusnya menjadi motivasi dan mendorong kita untuk lebih banyak waktu yang kita habiskan untuk mengejar kenikmatan akhirat dibanding dengan waktu yang kita habiskan untuk mengejar kenikmatan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibayangkan oleh Rasulullah itu digambarkan orang yang punya angan-angan yang panjang. Jadi salah satu yang menyebabkan orang itu lupa atau mengabaikan amal akhirat itu adalah tulul amal. Punya angan-angan yang panjang. Angan-angan yang panjang ini digambarkan oleh Rasulullah. Beliau pernah menggambar sebuah kotak. Dalam kotak ini adalah batas usia umur manusia. Jadi batas kotak garis pertama ini dia lahir, dia berjalan menuju akhirat. Maka kotak ini akan ada garisnya. Ini sebagai akhir daripada kehidupan di dunia. Sedangkan angan-angannya itu oleh Rasulullah digambar sebuah garis di dalam kotak itu yang melewati garis kotak tadi itu. Artinya orang yang punya angan-angan yang panjang itu saking panjangnya, ini dia tidak menyadari bahwasanya usianya ini terbatas. Sehingga semestinya dia harus menyadari angan-angannya yang panjang itu tidak melebihi batas usianya. Ini kenyataannya kalau dijelaskan sangat panjang sekali ya. Orang yang mengejar kehidupan dunia itu kan tidak pernah ada puasnya, tidak pernah ada habisnya. Sampai diceritakan kalau misalnya dia punya keinginan dunia, sebelum dia punya kendaraan, dia membayangkan punya sepeda itu senengnya, membayangkan alangkah senangnya jika punya sepeda. Ketika sudah terpenuhi keinginan punya sepeda itu, maka angan-angannya berubah lagi. Membayangkan alangkah senangnya dia jika punya sepeda motor. Ketika dia punya sepeda, dia membayangkan alangkah senangnya ketika dia bisa beli sepeda motor, bisa punya sepeda motor. Sehingga dia belum bisa menikmati sepeda yang dia miliki itu. Padahal dulu dia membayangkan alangkah nikmatnya jika punya sepeda sebelum dia punya sepeda. Ketika punya sepeda yang dibayangkan bukan sepeda tapi sepeda motor. Ketika bayangan sepeda motor sudah terpenuhi, sudah punya sepeda motor, dia tidak bisa merasakan kenikmatan, kesenangan punya sepeda motor karena bayangannya sudah beda lagi. Ya, ke atasnya begitu seterusnya. Alangkah senangnya jika punya mobil, meskipun tidak bagus, yang penting punya mobil pasti seneng. Kalau panas gak kepanasan, kalau hujan gak kehujanan. Angen-angennya sudah berubah lagi begitu. Ketika sudah dituruti lagi bahwa dia punya mobil, bayangkan mobil yang lebih bagus lagi. Begitu seterusnya, angan-angan dunia itu tidak akan pernah habisnya. Maka kata Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi alhaakum, jadi alha melalaikan kum ing sira kabeh apa atakatsuru ake-akean dunya. Jadi berlomba-lomba punya harta yang banyak itu telah melalaikan kalian untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat.
Sampai kapan lalainya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian betul-betul zurtum zaro ya, zurtum mengunjungi ya, mendatangi kuburan. Artinya sampai orang itu meninggal dunia baru dia menyadari bahwa ternyata kebutuhan dunia itu sangat-sangat terbatas dan dia seharusnya menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat yang tidak ada batasnya itu dan untuk selama-lamanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah itu dijelaskan di sini khalidina fiha. Jadi mereka kekal di dalamnya, tidak ada batas waktunya. Jadi kesenangan kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah itu tidak sehari dua hari. Ya, kalau kita dunia itu kan ya senengnya ketika punya sepeda tadi, ya tadi ketika baru punya sepeda tadi itu, ketika sudah melewati waktu tertentu, senengnya terhadap sepeda sudah hilang karena dia sudah membayangkan seneng punya sepeda motor lagi itu. Tapi kesenangan kenikmatan di surga itu kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang selama-lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya atau dalam lanjutan ayat ini, wa azwajum mutahharah, wa azwajun, dan piro-piro pasangan mutahharatun yang disucikan. Penduduk surga itu nanti akan diberikan oleh Allah pasangan-pasangan yang banyak, bukan hanya satu. Kalau tadi di ayat sebelumnya Allah menjelaskan semua manusia itu diberi kecenderungan oleh Allah cinta terhadap wanita. Tapi ingat bahwa wanita yang dia cintai di dunia ini tidak bisa abadi, kecantikannya juga tidak abadi. Kemudian kenikmatannya, cinta terhadap wanita itu juga tidak bisa abadi. Tapi di akhirat Allah menjelaskan wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang disucikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ahli tafsir menjelaskan pasangan-pasangan yang disucikan ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, bahwa wanita-wanita surga, bidadari-bidadari surga itu tidak ada yang haid, tidak ada yang nifas, tidak ada yang istihadah. Jadi disucikan itu ada yang menjelaskan maknanya seperti itu. Itu berbeda dengan pasangan-pasangan yang di dunia. Ya, para wanita yang menjadi pasangan di dunia ini, mereka tidak suci selamanya. Kan 1 bulan rutin mesti datang bulan. Ya, karena datangnya setiap bulan maka disebut datang bulan. Kalau datangnya setiap tahun maka bukan datang bulan tapi datang tahun. Ya. Ya, ada selain haid ada nifas. Setelah melahirkan itu mesti keluar darah, namanya darah nifas. Ada darah istihadah, itu selain darah haid yang rutin setiap bulan, juga selain darah nifas setelah melahirkan, itu ada darah yang keluar, yaitu yang disebut dengan darah istihadah. Tapi pasangan-pasangan di surga dijelaskan oleh Allah mutahharah, mereka disucikan, dibersihkan, dalam arti mereka tidak ada yang haid, mereka tidak ada yang nifas, dan mereka juga tidak ada yang istihadah. Jadi suci ya selama-lamanya. Kemudian ada yang menjelaskan lagi makna suci dari pasangan-pasangan yang ada di surga itu adalah
kesucian akhlak mereka, keluhuran akhlak mereka. Jadi saking mulianya akhlaknya pasangan-pasangan yang di surga itu, sampai mereka belum pernah disentuh oleh siapapun, baik oleh manusia atau oleh jin. Jadi pasangan-pasangan yang disediakan oleh Allah itu betul-betul suci, betul-betul bersih. Dalam arti belum pernah disentuh oleh siapapun. Jadi yang mendapatkan pasangan di surga itu betul-betul pasangan yang masih orsinil, ya, pasangan yang masih belum tersentuh oleh siapapun, baik manusia ataupun jin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang sering muncul pertanyaan itu kan, kalau orang laki-laki diberikan pasangan-pasangan yang jumlahnya sangat banyak, kemudian apakah orang perempuan juga diberikan pasangan-pasangan yang sangat banyak? Jadi mereka tanyanya, kalau ada bidadari untuk para lelaki ahli surga, apakah ada bidadara? Jadi untuk perempuan ahli surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjawab pertanyaan ini, para ulama menjelaskan bahwa kecenderungan orang laki-laki dan kecenderungan orang perempuan itu berbeda. Kalau orang laki-laki kecenderungannya terhadap wanita itu sangat tinggi, tapi kecenderungan wanita terhadap laki-laki itu kalah dengan kecenderungan wanita terhadap dunia, terhadap harta benda. Jadi ini yang kemudian fasilitas yang disediakan oleh Allah di surga nanti juga berbeda antara orang laki-laki dan orang perempuan sesuai dengan kecenderungannya masing-masing itu. Maka bidadari itu hanya disediakan oleh Allah kepada orang laki-laki ahli surga. Jadi wanita ahli surga tidak ada yang namanya bidadara. Nah terus bagaimana wanita-wanita nanti di surga kalau suaminya misalnya ini diberikan bidadari-bidadari oleh Allah sebagai pasangannya di surga? Apakah istri-istri di dunia itu kemudian akan dinomor duakan atau dinomor 25kan dengan suami-suami nanti ketika di surga? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah membaca keterangan hadis bahwa jika suami istri itu nanti sama-sama menjadi ahli surga, maka status suami istri itu nanti masih berlanjut ketika di surga. Jadi suami dengan istri yang sama-sama ahli surga, maka di surga nanti masih bertemu dan berstatus sebagai suami istri sebagaimana ketika di dunia. Hanya saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keadaan suami istri ini ketika sudah di surga itu jelas sangat berbeda dengan keadaan ketika dulu masih di dunia. Artinya apa? Bahwa istri nanti yang menjadi ahli surga bersama dengan suaminya, maka istri ini punya pangkat sebagai ratu bidadari. Punya pangkat sebagai ratu bidadari. Ketika suami ini mendapatkan tambahan bidadari dari surga, maka bukan berarti istri yang dinikahinya di dunia yang juga sebagai ahli surga itu kalah dengan bidadari. Bahkan istri-istri yang dinikahi di dunia itu yang juga menjadi ahli surga, itu mereka juga akan menjadi ratu bidadari di surga. Namanya ratu, punya kelebihan dibanding dengan
yang lainnya. Maka orang laki-laki juga begitu. Ketika sudah masuk di surga, itu mereka sudah berubah, tidak lagi seperti keadaannya dulu pada waktu di dunia. Jadi digambarkan yang pernah saya baca dalam keterangan hadis itu, orang laki-laki itu gantengnya itu sama, nggak ada yang seperti di dunia, ada yang ganteng, ada yang setengah ganteng, ada yang tidak ganteng. Tapi kalau sudah di surga itu gantengnya sama. Digambarkan seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Yang gantengnya Nabi Yusuf itu diceritakan dalam surat Yusuf itu begitu menggiurkan para wanita-wanita pada zaman itu. Jadi gantengnya podo kabeh. Meskipun di dunia itu nggak ganteng, itu di akhirat nanti ketika sudah masuk surga, itu gantengnya sama semuanya seperti gantengnya Nabi Yusuf. Loh kok enggak seperti gantengnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu yang terkenal bukan gantengnya, meskipun Nabi Muhammad itu juga ganteng. Tapi yang lebih terkenal dari Nabi Muhammad itu adalah keluhuran akhlaknya. Maka ahli surga nanti itu keluhuran akhlaknya seperti keluhuran akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wapi-api kabeh penduduk surga itu. Kemudian tingginya juga begitu. Jadi tidak ada penduduk surga nanti itu yang seperti di dunia ini. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Tapi di surga itu nanti semuanya sama. Seperti tingginya Nabi Shalih alaihi salam. Itu yang pernah saya baca keterangan di dalam hadis. Sehingga yang namanya sama semuanya. Jadi nggak ada yang namanya kemudian selingkuh, itu nggak ada. Ya, karena orang laki-laki di surga semuanya juga tampan, dan tampannya nggak berbeda dengan ahli surga yang lainnya seperti di dunia ini yang berbeda-beda. Warna kulitnya juga berbeda-beda, bentuk fisiknya juga berbeda-beda, kemudian ketampanan wajahnya juga berbeda-beda. Itu di dunia. Tapi di akhirat kalau sudah di surga semuanya sama. Oleh karena itulah perintah nikah di dalam Al-Quran itu betul-betul mempertimbangkan agama itu yang paling utama. Karena agama inilah yang akan mengantarkan ya seseorang itu nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kanya wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Jadi dalam ayat Al-Qur'an, janganlah engkau menikahi wanita-wanita yang masih musyrik. Ya, walau a'jabatkum, sekalipun wanita-wanita yang musyrik ini kecantikannya sangat mengagumkan kamu. Ya, wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Kata Al-Qur'an, sungguh wanita budak. Jadi budak itu derajat yang paling rendah pada saat itu. Tapi dia beriman, khairun mim musyrikati walau a'jabatkum, nilainya lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan wanita yang musyrikah meskipun kecantikannya menggiurkan kamu. Itu perintah Al-Quran ketika memilih pasangan, itu betul-betul mengutamakan pertimbangan agama. Mudah-mudahan dengan keterangan ayat 15 ini kita semuanya mendapatkan semangat motivasi untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga kita semuanya nanti mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.